Baik, selamat siang Ibu Guru dan kawan-kawan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang struktur dan kaidah kebahasan teks sikap berbahasa para siswa yang terdapat pada halaman 86 hingga 88. Penjelasannya akan disampaikan oleh teman saya, Tersia Takari dan Jota Lema serta Chelsea Nesbila. Kesimpulan akan disampaikan oleh Melissa Lelan dan pertanyaan serta tanggapan akan disampaikan oleh Kakak Imel. A. Berkelompoklah dan diskusikanlah struktur tentang sikap berbahasa para siswa. Yang pertama, pendahuluan atau tesis yang di dalamnya terdapat isu permasalahan dan pandangan umum penulis. Yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen yang di dalamnya terdapat pendapat-pendapat dan fakta. Yang ketiga adalah penutup atau penegasan ulang yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan rangkuman. Yang berikut B, jelaskan bagian yang merupakan tesis, rangkaian argumen, dan penegasan. Yang pertama, tesis terdapat pada paragraf 1-3. Penjelasan, penulis artikel menyusun pendahuluan dengan berdasarkan pengalaman pribadi yang ia peroleh dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, rangkaian argumen terdapat pada paragraf 4-11. Penjelasan, rangkaian argumen disusun dengan baik oleh penulis. Ia memaparkan fakta dan contoh-contoh yang memperkuat argumennya. Tentang lemahnya kebiasaan berbahasa siswa. Selain itu, ia juga memaparkan penyebab mengapa para siswa cenderung enggan berbahasa baku dan benar. Yakni pada paragraf 8, ragam bahasa Indonesia, ragam baku mereka anggap kurang asik dibandingkan dengan bahasa gaul, lebih-lebih dengan bahasa asing. Baik itu dalam pergaulan ataupun ketika mereka sudah masuk dunia kerja. Yang berikut penegasan terdapat pada paragraf 12-15. Penjelasan pada bagian akhir artikel, yakni bagian penjelasan, penulis menyampaikan saran agar para siswa menjadi kelompok tersendiri yang menguasai kecerdasan berbahasa yang baik dibandingkan mereka yang tidak sekolah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan dan contoh-contoh. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Contohnya saya ada di paragraf 1, 2, 6, dan 7. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Contoh-contohnya, saudara-saudara ada di paragraf 1, bapak-bapak dan ibu-ibu ada di paragraf 7, dan hadirin ada di paragraf 12. Yang ketiga, kata sambung sebab akibat, contohnya disebabkan ada di paragraf 7. Yang keempat, kata sambung temporal, contohnya kemudian ada di paragraf 2, dan yang kedua di sebelumnya ada di paragraf 7. Yang kelima, kata-kata teknis, contohnya literatur ada di paragraf 14, persona ada di paragraf 5. Yang kelima, kata kerja, yaitu contohnya memperhatikan ada di paragraf 2 dan melihat ada di paragraf ke-1. Yang ketujuh, kata-kata persuasif, yaitu contohnya seharusnya ada di paragraf 12. Baik, kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu teks ceramah memiliki 3 struktur. Yang pertama, tesis yang di dalamnya terdapat isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Yang kedua, rangkaian argumen yang di dalamnya terdapat pendapat-pendapat dan fakta. Yang ketiga, penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan rangkuman. Teks ceramah juga memiliki kaidah-kaidah kebahasaan, yang mana yang pertama kata ganti orang pertama, yang kedua kata ganti orang kedua, yang ketiga kata sambung sebab akibat, yang keempat kata sambung temporal, yang kelima kata-kata teknis, yang keenam kata kerja mental, dan yang ketujuh kata-kata persuasi. Baik, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.